Ibu ini tema saja, sedangkan topiknya boleh apa sahaja yang berkaitan dengan tema. Ibu nak bicara planning dan sebagainya, no problem. Nah, kita boleh guna English, Malay language, and bahasa Indonesia pun boleh. Yang jangan digunakan bahasa Sunda, bahasa Jawa, saya tak paham juga. Bahasa Arab lagi ya. Campur-campur Jadi boleh. kita campur boleh. Nah, karena ini dua-duanya first time ingat saya. Kan Betul. baru pertama kali IELTS event, I will to inform you about the itinerary. Jadi rundown-nya ataupun agendanya cuma 5 sahaja. Yang pertama, welcoming speech from me as the CEO ASEAN Electoral Committee. Yang kedua, there is short video about ILC official. Apa benda satu tu ILC kata orang Malaysia. Nanti boleh lihat dekat video tu. Di video tu kita akan lihat banyak sekali profesor dari Indonesia, Malaysia, dari Thailand dan lain-lain sebagai board of trustee ILC. Kemudian yang ketiga, kita pergi terus kepada sharing session of the speaker. Nah, pertanyaannya siapa yang cakap awal? Nah, selalu kita lihat alfabet A to Z because we are the academician. Kalau lihat daripada namanya, ini Haslina H itu awal lagi daripada Ken Bagi K ibu, ya. bagi Siasinia Tetapi dulu lah. kalau Gak apa-apa, jadi Bu itu Haslina dari lebih segi dulu gak nama apa-apa. alfabet. Maybe better. Tapi dari segi seniority, Ibu Ken sudah dimintain oleh Ibu Haslina, jadi boleh atas request. Jadi Ibu Ken saja yang sharing awal, ya kan? Karena dia 5 tahun masih umur, Ibu sudah mensalam masalahnya. Lebih senior lagi. Ya, tapi Okey, itu therefore, hanya Dr. senioritas. Isnian Ken sebagai the first speaker, you can to use 30 to 35 minutes. And the fourth, yang keempat, kita pergi question answer. The participant available to share question in chat box or direct to my email address. Biasanya memang banyak yang kirim ke email address. Kadang-kadang dia guna nickname ataupun karena dia punya pensyarah tak nak hati nak tanya langsung, jadi okay, no problem lah. Kemudian yang kelima, closing remark. Tapi for your information, I think I have to information you too. Ini bukan conference, this is international share lecture. Therefore not by strict protocol. Kita nak enjoy happy je lah. Ini knowledge silaturahim. Karena itu nanti ada lagu, jadi ada song by video for refreshing. Ini macam dari Angkasa Puri je lah puan ni. Jadi tak ada apa-apa hal. Kita nak happy je. Okay, therefore, we will to start right now with the frame first. Kita mulai dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Dipersilakan. Bismillah. And especially the speakers for your coming today. Hope you are enjoy and get the new knowledge and experience from this event today. Once more, thank you for you all. And the second, we look the LC official videos by Assistant Professor Indah Gumilang with the another mahasiswanya juga karena sedang libur sehingga ini tidak begitu banyak, tapi mereka ada hadir, saya lihat di sini. Baik, mungkin ini sesuai dengan topik ini yang diberikan Pak Reza kepada kami, yaitu tentang urbanization. Sampai lupa saya ini. Karena ini bidangnya bidang saya khususnya perencanaan wilayah dan kota, maka topik yang diberikan oleh Pak Reza kepada kami tentang urbanization trend and new cities planning for smart citizen, saya arahkan pada bidang saya. Kebetulan saya bidangnya regional planning, sehingga supaya lebih tepat ini. Dan saya khususnya di bidang transportation. Makanya judul ini judul kuliah saya hari ini adalah mengenai
dampak ketersediaan jaringan interurban transportation railway terhadap urbanisasi dan kota baru. The impact of interurban transportation railway to urbanization and new cities. Itu ini. Jadi mengapa saya sangat tertarik pada ini interurban transportation khususnya railway, karena Indonesia sedang gencar-gencarnya membangun interurban transportation ini khususnya railway. Kita tahu sekarang kan sedang ada pembangunan LRT di Jakarta, kemudian di beberapa kota-kota besar seperti Makassar juga dibangun, sehingga ini sangat menarik. Yang perlu diperhatikan adalah dampaknya yang kadang-kadang tidak disadari oleh ini pemerintah ya, khususnya kalau untuk ininya operator kereta api mungkin yang penting kan ada kemudahan transportasi gitu, sementara dampaknya itu sangat ini ya, banyak dampak yang kurang pas untuk menurut kami kalau tidak direncanakan atau tidak diperhatikan sejak dini. Seperti itu. Jadi itu yang ini mengapa kami konsentrasinya kepada ini ya. Dilanjutkan. Nah, kita tahu bahwa interurban transportation itu dapat atas berbagai moda transportasi, misalnya bus, kereta api. Kemudian mungkin kalau di kota-kota kecil, di kota-kota lain juga ada transportasi sungai, mungkin seperti di Belanda ya, saya pernah ke sana. Itu kemudian ini hanya kalau yang pesawat enggak ya, mungkin terlalu mahal untuk ini. Nah, ternyata transportasi kereta api ini yang interurban menjadi pilihan moda untuk penduduk untuk melakukan perjalanan komuter harian. Jadi ulang-aliknya harian, bukan mingguan. Karena di Indonesia ini khususnya sudah mulai ada tren bekerja di Jakarta, tapi rumahnya di Bandung. Rumahnya di Bandung itu cukup jauh, atau di Jogja atau di Surabaya, sehingga ulang-alik tapi mingguan itu di sana, di apa tuh namanya, di ini ya, di kota-kota mereka, tapi keluarganya di sana, kemudian bekerjanya di Jakarta. Nah, ini kami konsentrasinya kepada ini komuter yang everyday, daily, everyday. Nah, mengapa ini apa tuh namanya interurban transportation kereta api ini menarik? Karena tarifnya relatif terjangkau, lebih murah dan terjangkau dibanding transportasi umum lainnya. Misalnya begini, kalau nanti ada petanya, kalau dari Jakarta ini, dari Jakarta maksud saya dari Bogor ke Jakarta, maka ini ongkos transportnya naik kereta api KRL yang ada di sana. Nah, itu sekitar 6.000 rupiah. It is very cheap. Dan kalau kita naik bis itu bisa 15.000 baru sampai di ini perbatasan ini di UKI. Kalau itu begitu kita akan menuju ke pusat kotanya, misalkan tujuannya Manggarai atau ini kota-kota pusat kota yang lain, maka kita akan mengeluarkan dana lebih banyak karena kita harus naik MRT atau naik kalau sekarang di Jakarta itu ada Jaklingko. Kalau Jaklingko kebetulan gratis ya. Jadi ini, jadi atau naik angkutan umum yang lain, atau naik ini GoRide, Gojek ya, GoRide dan sebagainya. Nah, itu cukup mahal dan waktunya sangat lama, sangat panjang menghadapi kemacetan lalu lintas yang terjadi. Sehingga kalau misalkan ini penduduk akan melakukan perjalanan harian dari Bogor sampai ke Jakarta, itu waktunya hanya 60 menit dan biayanya sangat murah. Sehingga otomatis banyak penduduk yang melakukan ini menggunakan kereta api ini. Nah,
ini sudah saya ini apalagi dengan kendaraan pribadi ya. Kendaraan pribadi itu kalau sampai pusat kota dari Jakarta, dari Bogor pada jam-jam kerja itu bisa lebih dari 1,5 jam. Itu cukup lama dan melelahkan sehingga bila naik ini kereta api lebih ini. Saya tidak jelaskan mengenai jenis-jenis kereta api yang digunakan untuk komuter harian ini secara detail karena ini kereta apinya biasa KRL, kemudian MRT yang sudah beroperasi dan sekarang LRT juga sudah mulai ini akan beroperasi tapi sudah mulai dibangun yang ini juga dari suburbannya Jakarta. Nah, seperti itu. Jadi cukup ini ya menarik dan untuk kita menggunakannya, apalagi kalau MRT menurut saya sangat nyaman kalau kita menggunakan MRT di Jakarta. Saya nggak tahu kalau di Malaysia, saya sudah pernah ke Malaysia. Namun ya asalkan jangan jam berangkat pulang kerja. Nah itu kan pasti ya peak hour ya, itu sangat-sangat ini padat ya. Nah dampaknya dengan sebelum dampaknya ada permasalahan di perkotaan. Kita tahu bahwa jumlah penduduk kota terus bertambah. Kemudian karena bertambahnya jumlah penduduk kota, intensitas pergerakan penduduk perkotaan juga semakin besar. Kemudian jumlah kendaraan juga semakin banyak dan kemacetan lalu lintas di perkotaan semakin tinggi. Nah itu terjadi apalagi akhir-akhir ini setelah pandemi. Jadi sebelum ketika pandemi memang agak sepi karena kan orang terbatas ya untuk melakukan perjalanan dan bekerja dengan menggunakan kendaraan. Nah sekarang ini sudah mulai terasa lagi kemacetan itu. Belum lama saya baca di ini kemacetan di Gatot Subroto sudah sangat parah waktu itu ceritanya, sehingga transportasi kereta api ini sebetulnya pilihan yang sangat bagus. Nah, selanjutnya adalah harga lahan yang semakin tinggi di kota dan tidak terjangkau. Kemudian permasalahan perkotaan lainnya, misalnya ini apa itu namanya kriminalitas dan sebagainya, dan banyak juga ini ya keluarga yang senang untuk tinggalnya tidak di kota besar Jakarta karena lebih tenang. Saya pernah mewawancara mereka lebih suka ini tinggal di luar kota Jakarta karena selain lebih tenang juga mungkin orang tuanya berasal dari sana. Nah, di sini saya bold yang untuk harga lahan semakin tinggi dan tidak terkendali karena itu kaitannya dengan ini dampak dari kereta api ini terhadap new cities urbanisasi. Nah, pilihan penduduk untuk bekerja di penduduk perkotaan ya, penduduk bekerja di kota dan mencari tempat tinggal. Itu tentu pilihannya banyak untuk untuk berdomisili, antara lain landed house. Kita tahu kalau di Jakarta itu harga tanahnya sudah mulai sangat mahal gitu, sehingga sangat berat untuk membeli rumah yang ya landed house gitu istilahnya. Nah itu sehingga mereka mau tidak mau, apalagi untuk yang muda-muda cenderung akan tinggal di luar kota utamanya. Kota utama di sini Jakarta ya, Jakarta, sehingga mereka kemungkinan besar memilihnya Bodetabek, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok ya, termasuk Depok itu. Pilihan lain adalah rumah susun. Rumah susun ini tentunya lebih murah daripada apartemen biaya. Tapi apabila kita perhatikan ternyata banyak yang begini. Mereka kalau hari kerja Senin sampai Jumat tinggalnya di rumah susun. Anak-anaknya juga tinggal di situ. Sekolahnya di Jakarta juga. Namun nanti hari Sabtu Minggu mereka pulang ke Bogor misalkan begitu, pulang ke Bogor. Nah, apartemen ini cukup mahal ininya harga dan biayanya, tapi juga ada apartemen yang terjangkau seperti itu. Nah, kita lihat contohnya di Kalibata City itu banyak keluarga-keluarga muda yang
tinggal di apartemen seperti itu. Namun kan kita tahu kalau di apartemen cukup terbatas karena kita tidak bisa bebas melakukan kegiatan seperti kalau kita punya rumah landed house itu. Nah, berikutnya adalah kawasan sekitar kota utama yang mudah aksesnya. Maksudnya di sini adalah kota utama tadi misalnya Jakarta, mereka akan mencari ini apa tuh lokasi permukimannya atau rumahnya di sekitar kota Jakarta, namun yang mudah aksesnya. Tentu mudah di sini tidak hanya mudah dalam jangkauan waktu, tetapi juga biaya transportnya. Biaya transportnya seperti tadi yang telah kami jelaskan di awal, seperti itu. Sehingga mereka akan membeli lokasi-lokasi yang dekat dengan transportasi umum, khususnya kereta api ini. Nah, kawasan sekitar kota yang mudah aksesnya itu utamanya kalau jaraknya ini ulang-aliknya komuternya cukup jauh ya, cukup jauh, itu adalah yang dilalui kereta api komuter harian, misalnya KRL, LRT, MRT. Namun LRT ini karena baru mulai belum terlihat, hanya saya sudah melihat banyak bangunan-bangunan ini yang di stasiun LRT sudah mulai itu terlihat ada ini pembangunan para investornya mungkin ini. Kemudian selain yang dilalui juga mendekati stasiun, khususnya mendekati stasiun kereta api komuter hariannya itu. Akibatnya terjadi atau terbentuk klaster permukiman baru di sekitar stasiun. Bahkan untuk yang lebih luas terbentuk kota-kota baru di sekitar stasiun. Dampaknya terjadi urbanisasi di sekitar stasiun. Nah, yang ini yang cukup ini menarik, terjadi urban sprawl di sekitar stasiun. Ini perlu diwaspadai sehingga pemerintah daerah yang terdampak oleh ini klaster permukiman ini perlu menyusun perencanaan ruang di sekitar stasiun. Nah, bagaimana bentuk perencanaan ruang di sekitar stasiun? Nah, ini antara lain TOD yang sekarang sedang marak, Transit Oriented Development, kemudian perencanaan kota secara keseluruhan, kemudian ada Smart Cities. Smart Cities. Makanya di sini sesuai dengan topik yang diberikan Pak Sahrul, saya ingin mencoba menjembatani antara interurban transportation dengan new cities, smart cities, and urbanization. Itu ininya. Nah, kami akan memperkenalkan KRL di Jabodetabek. Bila lihat ini, jalur dan stasiun KRL di Jabodetabek, saya buka supaya terlihat cukup lebih jelas. Nah, ini kita lihat tujuannya ada yang ke arah kota Tangerang, ke arah Rangkas Bitung, ke arah Bogor, Nambu ini kan, dan ke arah Cikarang. Jadi ada kota-kota yang ini kota-kota utama. Selain di sini ada yang ke Merak, tapi ini termasuk bukan KRL setahu saya. Nah, di sini kita lihat contohnya misalkan Jakarta ke Bogor. Jakarta ke Bogor itu sampai ke ini Universitas Indonesia ini masih Jakarta. Jadi beberapa stasiun ini cukup banyak di Jakarta. Kemudian mulai Depok Baru, Depok, Citayam ini masuk Kota Depok. Kota Depok. Selanjutnya Bojonggede, Cilebut, Cibinong, Nambo ini masuk Kabupaten Bogor. Baru untuk Kota Bogornya sendiri di sini ada stasiun di Bogor. Nah, artinya apa? Artinya KRL yang begitu yang murah dan terjangkau, saya tidak mengatakan begitu murah ya, murah dan terjangkau itu ini akan melewati beberapa kota dan waktunya cukup singkat. Dari Bogor ke Jakarta, khususnya sampai ini ya, sampai Manggarai ini pusatnya karena transshipment point-nya di sini. Itu ini
itu sekitar 1 jam saja. Sementara bila kita menggunakan kendaraan pribadi dari Bogor ke Manggarai ini bisa 1,5 jam sampai 2 jam. Coba kita bayangkan cukup ini. Namun ya itu kalau karena mudah dan terjangkaunya pada jam-jam ini sibuk itu KRL sangat penuh ya, sangat penuh sehingga kita harus cukup ini ya, cukup ikhlas ya ikhlas untuk menggunakan KRL. Yang penting kan 1 jam sampai kita tidak terlalu capai sampai di Jakarta dan kita dapat bekerja dengan tenang. Itu yang ini. Nah ini yang ini cukup baru adalah KRL yang dari Jakarta ke Cikarang. Cikarang ini sampai Buaran, Klender Baru ini masih Jakarta, Cakung masih. Nah ini Kranji sudah mulai kota Bekasi dan di sini Tambun, Cibitung sampai Cikarang sudah Kabupaten Bekasi dan sampai Cikarang. Cukup banyak ini dan yang dilalui dan ini juga waktunya cukup panjang 1 sampai 1,5 jam. Nah, kemudian yang menuju Rangkas Bitung juga ini cukup menarik. Saya pernah menggunakannya sampai Maja waktu itu. Ini Maja menjadi suatu kota baru ini, klaster permukiman yang baru kalau kita tidak bisa mengatakan sebagai new cities ya, kota baru. Maka ini Maja ini banyak perumahan baru. Nah, ini untuk yang Rangkas Bitung ini, arah Rangkas Bitung ini ada Kabupaten Bogor yang masuk dalam Kabupaten Bogor, antara lain stasiun Cilejit dan stasiun Tenjo. Padahal itu kan arahnya lebih kepada arah ke ini ke Rangkas Bitung ya, ke ini Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya bila dipetakan adalah seperti ini. Nah, ini petanya tadi ini kalau ini yang menuju Cikarang, yang ini ke ini terlihat ya. Kemudian ini menuju ke Rangkas Bitung, ini menuju ke Kota Bogor dan ini menuju ke Kota Tangerang. Nah, itu ini. Jadi seperti itu kita ini tadi seperti saya katakan bahwa Jakarta adalah di sini, maka ini adalah Kota Bogor. Kota Depok maksud saya, ini Kota Bogor, ini masuk Kabupaten Bogor. Begitu juga di sini ada yang masuk Kabupaten Bogor, ada yang masuk ini apa tuh Kabupaten Tangerang dan Serang. Ini Kabupaten Serang, dan di sini juga begitu, ada masuk Kota Bekasi, kemudian sampai Cikarang, Kabupaten Bekasi. Cukup jauh jangkauan dari KRL ini sehingga bila bila ini ya mahasiswa ataupun ini ingin mencoba bisa ini cobalah ketika jangan jam kerja, karena jam kerja di mana-mana juga pasti akan sangat padat ini penumpangnya. Nah, selanjutnya adalah apa planning yang cocok dilakukan untuk di stasiun-stasiun yang ini, karena kita tahu seperti ini terjadi urban sprawl. Kebetulan penelitian saya yang di Cilebut ini urban sprawl, sehingga perlu ada perencanaan ruang, spatial planning di sekitar stasiun, dan ini sangat diperlukan menurut saya. Ini salah satunya adalah TOD, Transit Oriented Development. Nah, ini kita tahu mestinya Ibu dan Bapak sekalian dan mahasiswa tahu siapakah pencetus dari TOD, bisa membuka sendiri di Google banyak sekali. Nah, ini Caltrop ya, pada tahun 93 di mana dia membuat mixed use communities di mana jarak berjalan kakinya dari titik ini transitment point-nya di sini adalah stasiun ya. Stasiun itu kira-kira 200 feet, 200 langkah. It is not more than 2 kilometer. Biasanya kalau saya 1 kilo itu saya 1.500 langkah. Nah, ini sampai 2.000 langkah gitu, lumayan ini dan itu masih bisa dicapai oleh seseorang untuk berjalan kaki menuju
menuju ke ini ya transitment point-nya titik ini. Nah, kalau di sini yang digambarkan oleh kata caltrop itu jaringan arteri, jaringan jalan. Nah, kita konsentrasinya kepada jaringan kereta api, railway. Nah, di sini selanjutnya adalah beberapa prinsip-prinsip TOD menurut Institute for Transportation and Development Policy tahun 2013, bahwa indikatornya dia bisa untuk berjalan kaki, bersepeda, bisa menghubungkan connection sebagai transshipment point, kemudian mixed use, kemudian kepadatan perumahan, juga ini kepadatan bangunan, dan pengurangan lahan untuk ini, untuk yang lain. Berikutnya adalah ada TOD di 6-7 sekitar menit stasiun. lagi, Bu. Ada 6-7 menit Baik, lagi. saya percepat. Ya. Baik, maaf. Jadi TOD yang contoh yang ada di yang sudah direncanakan antara lain di Depok, ini saya nggak konsentrasi penuh. Nah, ini TOD yang ada di Jepang. Kebetulan tahun 2018 saya pergi ke Jepang, dia membuat konsep TOD yang cukup menarik, di mana ada ini kota utamanya, kemudian ada kota-kota suburbannya. Nah, ini cukup menarik, dan dia biarkan ini antar kota-kota itu tetap lestari sebagai lingkungan pertanian atau perkebunan gitu. Itu yang sebetulnya yang hayalan saya seperti itu gitu. Sehingga yang berkembang hanya di node-node-nya ini, titik-titiknya ini gitu. Mudah-mudahan itu terjadi juga, di mana di sini ada city center area maupun suburban area. Nah, ini untuk smart city, kenapa terjadi smart city? Kita tahu adanya perkembangan jumlah penduduk yang tinggi, proporsi jumlah penduduk perkotaan semakin besar, dan seterusnya, sehingga perlu perencanaan yang efisien yang ini, dan itu adalah smart city. Di sini ada di mana ada revolusi industri. Nah, ini detailnya ini industri kita sampai sekarang kan di 4.0 ya. Ini tidak perlu di. Nah, mungkin untuk definisi smart city secara detail tidak perlu saya jelaskan. Yang penting di sini adalah bahwa dia merupakan kota cerdas ya, smart city yang juga bisa dicari di Google. Kalau mahasiswa sekarang kan pinter-pinter ya mencari ke sana. Kemudian definition of smart city menurut Frost dan Sullivan ini juga tidak ini. Nah, kita tahu yang sekarang banyak adalah smart governments ini yang mulai di ini. Kemudian smart mobility, smart healthcare itu sudah mulai banyak diterapkan. Nah, ini berikutnya adalah beberapa smart city, smart regency, dan smart village di Indonesia. Contohnya kalau smart city di Indonesia, Jakarta, Surabaya, smart regency. Jadi tidak hanya kota, kabupaten juga melakukan smart operational ya. Jadi di situ ada Kabupaten Sleman, Purwakarta, dan smart village-nya sudah ada. Contohnya di Desa Kemuning, Desa Pengandaran, dan ada di desa justru jauh di sana di NTT saya pernah menemukan ada smart village. Nah, di sini Ditjen Aptika, Kementerian Komunikasi telah memberikan penghargaan kepada 5 kota dan 2 kabupaten terbaik dalam penerapan program Smart City untuk 7 kategori. Berarti kan sudah mulai diterapkan smart government, smart branding, smart economy of society, living environment, dan kawasan prioritas ini pariwisata. Jadi ini jadi sudah banyak diterapkan smart city di Indonesia. Nah, bagaimana dengan urbanisasi? Nah, ini kita tahu bahwa pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia cukup besar. Saya gambarkan dari 2012 sampai 2021, di rata-rata laju pertumbuhannya lebih dari 1%. Dan ini ternyata untuk di perkotaan itu semakin besar. Pada tahun 71 jumlah penduduk perkotaan hanya 17,42%. Nah, perkiraan di tahun 2035 66%. Sementara di tahun 2015 itu 53,3%. Nah, ini menunjukkan bahwa smart city sudah perlu diterapkan di kota-kota di Indonesia, khususnya di TOD tadi. Nah, ini case study kecamatan Kecamatan Sukaraja di sekitar stasiun Cilebut yang saya pernah studi. Di sini
mungkin ini gambarannya adalah terjadi perkembangan jumlah penduduk yang cukup signifikan tahun 2020 ini, yang sebelumnya 200.000, tahun 2021 209, sehingga population density-nya mencapai 3.354 pada tahun 2021. Ini adalah ini. Di manakah lokasi ini stasiunnya? Ini lokasi ininya Kabupaten Bogor dan Kota Jakarta. Ini ininya kereta apinya dari sini, rutenya ke sini, sementara Sukaraja itu berada di sekitar ini nih, sekitar ini. Dia dekat dengan Kota Bogor, menempel dengan Kota Bogor. Nah, kita lihat perkembangan jumlah penduduk dan jumlah penumpang di sekitar Kecamatan Sukaraja. Kita lihat bahwa passenger-nya semakin hari semakin tahun semakin tinggi, dan population-nya juga semakin tinggi. Ini menunjukkan bahwa ada perkembangan yang sangat pesat di sekitar stasiun ini. Dan apabila lihat land use change-nya 2010-2015, di mana area residensial naik dari 22% menjadi 40%, sementara plantation area-nya decrease dari 45% menjadi hanya 12,47%. Nah, ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang sangat signifikan akibat apa? Apakah akibat dari tersedianya ini transportasi interurban transportation itu? Nah, ini mungkin perlu menjadi ini penelitian lanjutan. Nah, kesimpulannya mungkin ini yang terakhir. Maaf mungkin kalau terlalu lama tadi. Pemerintah daerah perlu melakukan antisipasi sehingga tidak terjadi perkembangan urban sprawl di sekitar stasiun. Menjadikan kawasan di sekitar stasiun sebagai TOD. Nah, ini mungkin ide yang ini smart TOD. Tidak hanya smart cities tapi smart TOD. Kemudian mempertahankan kawasan pertanian dan di luar kawasan TOD, memberikan kenyamanan fasilitas KRL, MRT, LRT, sehingga penduduk cenderung menggunakannya, tidak menggunakan kendaraan pribadi. Merencanakan lokasi yang terjangkau oleh transportasi kereta api. Nah, ini sudah direncanakan oleh PT Kereta Api sejak tahun 2014 untuk sampai tahun 2030. Sayang, ini petanya saya tidak berikan di sini. Ada nah ini yang menarik yang bisa menjadi bahan penelitian berikutnya. Ada keterkaitan antara ketersediaan interurban transportation kereta api, urbanisasi, land use change, dan TOD dan smart city. Ini nanti bisa menjadi penelitian, mungkin penelitian bersama kita ya, ini Pak Sahrul bisa ini menarik ini untuk ini. Nah, mungkin itu saja. Ini daftar pustakanya. Terima kasih atas kesempatannya. Itu terima kasih Pak Syarul. Sama-sama. It's very interesting, Ibu. Oke. Sekarang kita jemput Puan Azlina, silahkan. Time is yours. Ya, terima kasih, Prof. Tapi kalau nak mulai dengan menyanyi dulu pun boleh juga, tak apa-apa. Suaranya tak sedap. Okey. Okey. Okay, saya share ya Okey. screen. Ya, please. Okay. Okey. Boleh nampak ya screen-nya? Ya, boleh. Very clear. Very clear. Urban air mobility. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good morning. Okay, thank you to Prof. Syarul Reza, okay, for this opportunity. Terima kasih banyak. And then juga atas apa ni tadinya apa talk lecture daripada Dr. Ken. Okay, dia apa ni? So Dr. Ken tadi lebih kepada train mobility. Kan? Ya, betul. Okay, so sekarang baguslah. So sekarang kita ada dua persepsi. Kerana sayanya daripada kampus aviation, jadi kami sekarang mula juga melihat kepada urban air mobility. Ya, sejak itu biasanya tumpuan kami lebih kepada aviation, iaitu kapal terbang, penerbangan ya. Tetapi sekarang dengan adanya teknologi drone,
maka mobility tersebut, penerbangan tersebut diminiaturekan kepada ruang lingkup yang lebih kecil lah, kan? Daripada dulunya, daripada bandar ke bandar, airport ke airport, negeri ke negeri, negara ke negara. Sekarang ni di dalam bandar tersebut juga adanya penerbangan yang kecil-kecilan. So itu yang dipanggilnya miniature to aviation industry lah sebenarnya, urban air mobility ini. Okay, jadinya urban air mobility ni agak besar lah topiknya. So saya memperkecilkan untuk hari ini. So, mungkin ada banyak lagi selepas ni lecture. Kan? Okay, memperkecilkan jadi kepada last mile planning in another features of smart city. Okay, so last mile planning ni, last mile ni adalah on delivery lah sebenarnya. Okay, bagaimana daripada commercial to consumer, business to consumer, B2C delivery in smart city urban mobility concept. So there is no single definition for the smart city. But the general view is that the place where digital infrastructure complement with physical infrastructure. Okay, so digitalize the physical infrastructure to facilitate and make the easier for the citizen of the city. Okay, and then so delivery planning for transportation supply chain ada pelbagai lah. So we have previously kita ada lori, kita ada all the trains, freight, shipping, semua tu. So itu secara umum. Dan sekarang bila adanya peningkatan kepada sistem digital, ada dua lah, digital dalam bentuk perhubungan dan juga transportasi, dan juga digital dalam bentuk pembelian ekonomi, komersial lah cara pembelian. Jadi maka sekarang congested kan, bila terlalu banyak delivery berlaku. So untuk delivery itu dilakukan oleh normal cara yang biasa adalah satu yang perlu diperlihatkanlah, diperbaharui. So delivery planning in terms of modes of transportation nowadays dah mula kepada drone, robots, and then they call it mobility ni dulu punya basikal kan, but now also basikal, micro mobility, but might be have a smart way on using AI, digitalized, okay, and then robots, and also motorcycle semua ni. Jadi this is the new complement yang perlu ditambah di dalam supply chain kepada last mile delivery. Okay, so now the concern dalam World Economic Forum in 2020, unparalleled growth of last mile transport. Okay, sekarang ni last mile transport dengan kependudukan, tadi Dr. Ken ada sebut pasal kepadatan penduduk bertambah sekali adanya kemajuan, adanya new infrastructure, bandar-bandar baru. Okay, so dalam masa yang sama dengan digital economy sekarang, the growth of last mile transport tak parallel dengan pertambahan penduduk dan juga pertambahan mode of ekonomi, cara hidup sekarang. Okay, growth of demand on e-commerce delivery will result in 36% more delivery vehicle in inner city by 2033. Okay, so kat sini concern banyak, pelbagai concern lah. Salah satu juga terlibat juga dengan concern sekarang ni SDG kan, on emission, traffic congestion. So perkara ini perlu diatasi segeralah supaya dia parallel lah dengan penambahan e-commerce delivery, juga kena parallel dengan macam mana untuk menguruskan emission, traffic congestion, kena ada effectively. Okay, without effective intervention, urban last mile delivery emission and traffic congestion are on track to increase by over 30% in the top 100 cities globally. Ini yang kajian dibuat oleh World Economic Forum.
Radical change in existing technology, such as droids and drones, are shaking our entire delivery chain. Okay, so sekarang ni delivery chain normal, transportation, supply chain juga terpaksa mengikut peredaran zaman. All the companies terpaksa mengikut, macam now DHL, also international company, even startup company pun sudah mula perlu menambah atau mengubah cara operasi mereka, right? And then inner cities are struggling with traffic congestion and air pollution due to the increasing numbers of delivery vehicle. Bila adanya cara baru dalam kehidupan manusia sekarang, iaitu online, terutamanya selepas pandemik, waktu pandemik ni adalah satu tempat untuk sebenarnya mengajar cara hidup barulah, new norm kepada cara hidup consumerism lah, cara kita membeli, cara kita berniaga, cara kita berhubung. Maka sekarang untuk delivery vehicle pun akan bertambah kerana banyak pembelian, orang dah tak datang. Walaupun kata okey, kalau ikut logik, bila you tak pergi kedai, you akan mengurangkan emission lah, mengurangkan transportation. Tetapi sebenarnya di sebalik itu sebenarnya akan bertambah transportation kerana once you shopping, you shop dengan pelbagai kedai, pelbagai negara, pelbagai negeri, pelbagai tempat, all over the world, all over the city, all over the places near you to your place, setempat. Maka pertambahan traffic congestion, okay, so akan ada pertambahan traffic, pertambahan air pollution due to increasing number of delivery vehicle. The emission and second lane parking ada banyaklah masalah. And then so some city predict that if no intervention are made, inner city traffic will be seriously disturbed in the next 3 years. Tak lama pertambahan ni akan bermasalah. Sebab sekarang ni pun kita dah tengok macam di Malaysia sekarang, selepas pandemik orang dah start makan order kan. Kita dah tengok all the delivery punya vehicle lah, Foodpanda, Uber, GrabFood, everything. Delivery lah, macam-macam delivery sekarang banyak sangat di mata-mata. So itu baru penambahan dari segi makanan. Nanti bila semua benda dah mula penggunaan digital, lagi banyak delivery vehicle ini akan congestion di jalan raya. Walaupun sebenarnya orang tidak keluar, tetapi bila kedai yang datang kepada dia akan lagi banyak sebenarnya pertambahan tersebutlah. Right. So last mile delivery demand dalam urbanization, okay, 60% of people living in city 2023. Okay, so congestion increase since 2010 is 20 to 35%. Customer, okay, this one is on 2019 punya data. So kat sini dia kata by 2021, 2.1 billion people expected to buy goods. So I think sekarang lah keadaan sekarang pun kita dah tengok everything online. 20% online retail share by 2023. Products 10% per annum e-grocery growth worldwide. Okay. Currently also all the even di sini kedai runcit pun dah guna delivery. Semua orang dah malas nak pergi kedai. Okay. It's not just a big company ke apa kan. So it is a good orang kata good impact untuk peluang pekerjaan juga. But then now it's also bad impact on the transportation system lah. Walaupun dia nampak kecil, tetapi sebenarnya dia akan memberi kesan yang buruk jika tidak dapat di intervention oleh pihak kerajaan ataupun komuniti setempat dengan cepat. Okay, and then 92% of furniture sold online by 2023 in US. So nampak even yang besar-besar pun dah start online. Okay, dulu kecil aja kan, parcel benda yang bawah 2 kilo. But now it's not that kind mode of anymore. Semua benda sekarang online. Delivery growth in same day 20 to 40%.
So this one also will give the impact on the congestion, because now everyone wants it to be fast. Okay, order hari ni pagi petang nak sampai. Okay, so dia tak ada lagi perlu tunggu 7 hari masuk dalam lori, kumpul bagi penuh satu lori baru you bergerak. No. Now pagi beli, petang sudah sampai rumah. So that means there will be loads of delivery vehicle yang akan mula bergerak serentak. Okay. And then 10% per annum growth in instant delivery. Okay. And technology, 40 to 5% EV lah, electrical share of new car sales across region. So now kat sini maksudnya akan pertambahan pelbagai teknologi lah yang baru. Okay, yang mana EV ni adalah salah satu solution untuk mengurangkan carbon emission. In 2024 year, in which most OEM will release level 4 autonomous vehicle, level 4 or level 5. So level 4 or level 5 ni autonomy asalah macam yalah untuk robotik, delivery semua guna AI. Okay, so perancangan tersebut biasanya is quite difficult to do in normal city yang dah ada, but dia boleh diperkenalkan di bandar-bandar yang baru. Okay, smart city lah, boleh katakan, kita kata smart city lah kat sini. Okay. Jadi on my focus is on the urban air mobility lah, last mile delivery. Okay, so this one good things in urban air mobility that it will be zero emission, electric powered, green technology, might be guna solar cell semua tu, low operation cost, autonomous, environment friendly, low noise level, low maintenance, electric equipment, electronic equipment. Ya, electronic equipment yang dekat dalam drone sometimes is not too complicated. Okay. So last mile delivery dia ada yang besar, ada logistik kecil. Okay. Here also passenger, mungkin akan datang pun akan ada passenger cargo kan, menggunakan drone. But currently for last mile delivery, the small drone sudah mula digunakan di beberapa negara dan beberapa bandar, tetapi tidak secara meluas disebabkan banyak sangat perkara yang perlu dilihat. Okay, contohnya di sini ya, logistik ya, kita tengok ada DHL sendiri di China kan. So dia kena ada post box dia. For example, if you are going to build a new smart city, so it's not just only you need to know what technology, IoT, the facility, 5G semua tu. But then if you want it to be to be what you call inclusive of the solution for the transportation macam gini, last mile delivery, you need to also to see on the mailbox. Kan kalau dulu peti suratnya di pagar biasa kan. So now bila ada delivery yang you kata nak guna drone seperti, how the drone going to deliver it to you? Okay, adakah dia akan baling parcel tu? Is it the drone have the robotic arm to throw the parcel into your house? Ataupun dia akan jatuhnya di atas bumbung rumah parcelnya? Bagaimana? Di balkoni rumah ataupun di atas tanah? So itu adalah satu benda yang kajian yang perlu dibuat, walaupun benda tu simple, it's just a box of delivery pun, mailbox, just a normal mailbox, but because now it's not human that going to deliver that, it's going to be a drone. So macam mana drone itu mau parking, dia hantarnya bagaimana, bagaimana cara penerimaan, bagaimana yang mengatakan barang itu selamat sampai. Adakah selepas ini di setiap rumah di kawasan baru smart city perlu ada satu mailbox yang kotak seperti ini, yang mana makanan, delivery box ke apa, bila dia akan ada pintu yang dibuka, lepas tu dia letak barang, dia letak and then ditutup, so secure daripada hujan kan, daripada pencuri. So jika di rumah apartmen bagaimana? Apartmen di atas tanah boleh dibuat mailbox di setiap pagar rumah. Bagaimana untuk apartmen?
bagaimana adakah perlu satu mailbox besar yang lain, ada pula satu bangunan untuk mailbox sahaja, ataupun perlu ada di setiap tingkap rumah ada satu mailbox yang mana drone boleh just letak di situ dan sliding inside the house. Okay, sebenarnya perkara yang saya bagi tahu ini adalah sebab saya pernah bagi case study. Actually student yang muda ini, anak muda, mereka sangat kreatif. Kita just bagi satu case study bagaimana logistik drone untuk smart city akan datang, bagaimana untuk dia menghantar barang, menerima, kita sebagai consumer untuk menerima. Maka dan kita melihatlah pelbagailah landed house, bagaimana terrace house, bagaimana high rise, bagaimana. So mereka mengeluarkan pelbagai konsep yang mana agak menarik. Adanya konsep sliding, yang rumah yang ada balcony, dia punya mailbox akan slide to inside the balcony. Okay, so walaupun dia mungkin nampak macam it's not important, not really important buat masa ni, but actually this is very important things. Yang sekarang ni kebanyakan kajian hanya melihat kepada yang besar. Macam mana nak buat drone, nak buat sistem, but then when you have drone that can deliver, you have the system, you have all the software and everything, but how you want to deliver it? Yang penting sebenarnya barang tersebut mesti diterima dengan selamat daripada pengirim dan kepada penerima. Makanya jadi it's just a small research. Macam mana mailbox sahaja. Tetapi for drone, the mailbox itself must be smart enough to get all the delivery. Macam mana dia mau scan. Macam mana dia tahu itu adalah rumah yang betul. Bagaimana barang yang besar, bagaimana barang yang kecil. So itu adalah salah satu pembuka orang kata research yang boleh dibuat di pelbagai peringkat lah. Okay, and then open air mobility. What is open air mobility? Okay, so ini kita mau lihat yang dikatakan miniature of aviation. Kalau dilihat di sini urban air mobility ni di sini saja, dekat sikit sajalah, macam ACT, macam ni rural air mobility. So rural ni kawasan kampung, so tak semestinya urban, rural pun boleh. Jadi tengoklah kalau kawasan pertanian. So air mobility untuk kawasan tersebut. It's just small. So kalau in aerospace industry, in aircraft aviation, kita melihat pada yang besar di sini seperti ini. Kapal terbangnya di atas, di kawasan ruang udara. Lepas tu ada helikopternya di ruang bawah. Kemudian ada airport, aerodrome. Ada kawasan airport, ada kawasan heli. So now sebenarnya urban air mobility ni berada di satu kawasan dia yang tidak bercampur. It's not going to pollute. Kita tidak akan bercampur, tidak akan ada orang kata accident dengan normal aircraft yang lain seperti heli, seperti kapal terbang yang lain, because urban air mobility itu adalah di kawasan dia sendiri yang mana kita perlu limit, you need to have a limit lah, the ceiling height of the air mobility. So drone tu dia tidak boleh terbang memasuki kawasan yang digunakan oleh normal civil aviation. Okay, so dia dipanggil urban air mobility. Makanya banyak sangat kajian yang boleh dibuat yang mungkin akan berkembang dengan sangat pesat selepas ini. Sebenarnya sekarang pun sudah sangat pesat. Yang mana konsep penerbangan ni hanya di dalam city. Yang mana kita melihat sekarang, kita melihat di skrin ini adalah konsep penerbangan secara keseluruhan. So sekarang apa yang kita lihat ini sekarang berada hanya di kawasan urban air mobility. So miniature kan. So jika macam mungkin di Indonesia sudah ada sekarang Kalimantan ya, new urban area. Maka di situ perlu ada miniature urban air mobility sendiri.
untuk setiap kawasan yang mahu dijadikan smart tadi. Okay. Barulah boleh di-implement drone punya last mile delivery. Okay. Kerana drone ini adalah terlibat sekali bawah civil aviation juga. Sebab dia semua benda terbang, naik je ke udara, dia sudah dikatakan berada dalam authority aviation lah, civil aviation lah kepada negara tersebut. Okay. So procedure and development of technology improvement. Okay, ini adalah perkara-perkara yang perlu dilihat, yang perlu dikaji untuk last mile delivery. Itu baru satu last mile delivery kan. Ada banyak lagi katanya mau transport masa banjir, mau transport ubat, darah, medical, emergency equipment, loads of ideas coming out from the government itself pun kadang-kadang daripada government cakap okay mau membangunkan bandar, mau jadikan smart, okay kita nak delivery pakai drone, but it's not as easy as that. Okay, so you need to have all this. You need to have flight planning, navigation route, airway clearance. Takkan maunya drone nanti bertembung sama sendiri di atas. Okay, kemudian urban air traffic control system, architecture-nya bagaimana, jalan-jalan rayanya bagaimana di atas itu. Sekarang ni bila di bawah, kita anggapnya drone ini seperti kereta lah. Selepas ini drone ni sudah jadi macam kereta. Dulu kapal terbang itu ia niche. Dia tidak dia bukannya satu benda yang banyak. And that is not dia panggil is not democratic. That means liberal. Dia bukannya untuk orang awam. Okay, aircraft contohnya mau baiki aircraft mesti ada license. That means you also a normal workshop people. Instead of you membaiki kereta, bila you baiki kapal terbang, you need to have your own license. That's why it's niche. It's not awam. Okay, but now penerbangan ini sudah dimasukkan kepada public bila adanya smart city. So when it's public, makanya public macam kereta lah. So kereta bagaimana? Kita perlu ada sistem jalan raya. Sama juga dengan drone. You need to have their own sistem jalan raya di atas yang kita tak nampak. Okay. And then it's not just suka hati. You ada drone, you boleh naik lalu atas rumah siapa-siapa, for example. Okay. That will be another problem. So rumah saya, kenapa drone boleh jalan atas rumah saya? So smart city perlu juga lihat kepada jalan raya tersebut, drone tersebut. Okay. And then communication, navigation. Yang ni pun macam mana nak communicate. Bagaimana jika drone itu terlepas daripada jalan dia. Okay. Ataupun drone itu bukan berada dalam drone yang didaftarkan yang boleh digunakan. Kerana pendaftaran juga perlu. Macam kereta, kita ada plate number, kita daftar. Okay. And then communication, energy, technology development, energy sustainable. So drone juga what kind of energy that you're going to use. Sebab dulu ada drone pakai petrol, but now I think loads of drone already using battery, solar, semua tu. And then safety, operational safety. Bagaimana jika halaju drone tersebut sama macam kereta lah. Kalau kita ada kereta di lebuh raya, halajunya 110 km sejam kalau di Malaysia, di jalan kampung 70 km sejam. Di depan sekolah 50 km sejam. Sama juga drone. Are you going to have another rempit lah? Kalau kat Malaysia kita panggil mak motor merempit kan. So jika tiada undang-undang yang ditetapkan halajunya berapa, you boleh je buat 200 km per hour dan you langgar siapa bangunan mana-mana pecah. So all that have need. Semua perlu kajian, semua perlu development, dan this is a very big research opportunity
kepada semualah, kepada industri, kepada academician, researcher, even government sebelum mereka membuat polisi. Okay. And then publication amendment. Perlu adalah setiap undang-undang tersebut. Bagaimana undang-undang drone? Ground infrastructure. Okay, yang tadilah contohnya, kalau contohnya tadi adalah mailbox. Kan? That one will be under ground infrastructure. Parkingnya bagaimana? Mau isi baterinya bagaimana? Kalau di kereta, kita ada petrol station untuk isi minyak. So bagaimana dengan drone? How they going to refuel? Di mana stesen minyaknya berada? Adakah dia dibenarkan berhenti di mana-mana stesen minyak? So this is a very new, orang kata bukan very new, satu very big agenda yang sepertinya masa mula-mula manusia mau membuat sistem jalan raya. So sekarang another system untuk di atas jalan raya yang kita tak nampak. Kita tak nampak. Jalan raya ini adalah maya yang mana dikontrol hanya oleh sistem. Lepas tu emergency security response, rescue-nya bagaimana? Kalau accident-nya bagaimana? Adakah dia di bawah air investigation? Jika sekarang sepatutnya di bawah air investigation lah. Tapi bagaimana kalau benda tu sudah jadi normal, macam kereta, sudah ramai, banyak, how you going to make it as air investigation? Yang niche seperti aerospace, seperti kapal terbang. Public awareness and safety. Public juga kita perlu. Kalau tadi tu pergerakan tu, adakah drone tu boleh melintas di atas tempat pejalan kaki? What happen jika barang itu jatuh di atas kepala orang? Adakah drone itu boleh bergerak di atas rumah? Apa jadi kalau barang jatuh di dalam kawasan rumah? So all that, semua itu perlu undang-undangnya, yang mana semua undang-undang perlu kajian. Yang mana kajian ini memang perlu dibuat oleh pelbagai lah, memang perlu interrelation lah. Aerospace perlu There is undang-undang. 6 minutes more. Okay. Kemudiannya, next is authority enforcement. Bagaimana mahu, ya polisnya, bagaimana cara untuk menangkap kesalahannya tadi. Kalau hal laju, contohnya keluar daripada hal laju, bagaimana fine-nya, dendanya, bagaimana, dan jika berlaku kemalangan. So, and then jika ada yang, contohnya cukai jalan raya, JPJ, kan di Malaysia dia JPJ lah, akan boleh menyita kereta yang tidak membayar cukai dan tidak membuat daftar jalan raya. So untuk drone juga perlu dilihat. Kemudian human capital development. Human capital development, ya, bagaimana apa peluang pekerjaan yang ada. Contohnya tadi enforcement, mungkin ada polis udara. Perlu tadi arkitek udara, perlu tadi programmer. Selain daripada pencipta drone itu sendiri. Actually pencipta drone tu adalah just 20% out of the whole ecosystem yang memerlukan sangat ramai lagi human capital dan juga cara operation yang betul. And then market and business development, operator license, macam mana cara untuk mengeluarkan license. Vehicle registration management, bagaimana untuk register vehicle. Insurance, how we're going to insure the drone. Adakah bergantung kepada barang, last mile tadi, ataupun bergantung pada berat barang ataupun berat drone tersebut. So you need to have a proper research on that. And UAMF Space Reservation and Management Operation Plan. Space reservation ni bermaksud jalan raya tadilah, you need to reserve. Maknanya mungkin jalan yang mana drone lalu, you cannot have people lalu di bawah drone tersebut. Jadi ini adalah orang kata ini just introduction lah for today. That's mean the things that we can develop, we can see on just one simple operation je lah, untuk last mile delivery saja. Jika mahu kita apply smart city,
dalam sesuatu tempat. Okay, Okay. itu saja Bapak. Terima kasih. Oh, good. Very good time management right now. Okay. Kita terus pergi ke question answer. There is some question in my email right now, but usually saya memilih 2 sahaja untuk masing-masing speaker. The first I will to read how Ibu Dr. Ken should don't freeze your screen right now. Boleh ya, one stop screen terus. Macam mana sekejap? Sekejap saya tak jumpa. Okay. Stop share screen. Stop aja. Begitu kat stop dah. Macam mana? Oh, stop. Okay. Alright. Ya, okay, baik. Ibu Ken, ini ada beberapa pertanyaan untuk kedua-dua speaker, tapi saya selalu memilih 2 saja karena masa yang terbatas. Oke, menarik sekali presentasi Ibu Dr. Ken menambah wawasan saya dari Farhan. Satu, dia tanya begini, sejumlah daerah di Indonesia bersemangat mewujudkan smart city. Namun kemudian smart city dimaksud lebih kepada urusan administrasi terkait pemanfaatan digital service. Namun tidak ditunjang transportasi yang terkoneksi sebagai sebagai apa nih? Ya, sebagai dari smart sebagaimana yang diharapkan dari smart activities dan mobility of citizen. Menurut Ibu, apa yang keliru ya selama ini tentang konsep smart city di Indonesia? Nah, itu satu pertanyaan dari Farhan. Kemudian dari Tiwi, terkait transportasi for citizen, ada pengalaman soal monorail di Kuala Lumpur dan di Jakarta. Di Kuala Lumpur sudah lama monorail beroperasi, sedangkan di Jakarta sempat ada investor dan sudah dibangun tiang-tiang pancang relnya, tapi kemudian batal karena urusan subsidi jangka panjang dari APBD Provinsi Jakarta yang ditolak oleh Gubernur Ahok pada masa lalu. Sebab monorail adalah facilities of government for citizen, ya, fasilitas dari pemerintah, non-profit motif. Bagaimana pandangan Ibu tentang case monorail ini? Apa yang apakah ada yang salah sehingga monorail di Jakarta atau tidak jadi, atau karena lebih didahulukan Transjakarta dengan busway khusus itu gitu. Nah, itu 2 pertanyaan. Sekarang saya baca pula question for Puan Hasina. Dari siapa nih? Dari Zahra. Oke. Very interesting sharing, Puan. Thank you very much. Okay. Urban mobility by drone and small aircraft kehadapan akan semakin grow and complex. Usually, technology one step ahead than regulation rules. What happened in Malaysia regarding it? Trend of urban air mobility with government policy, and how the businessman or investor attention. Itu nombor 1. Nombor 2 pula dari Ila. Another of benefit regarding drone and what captures, there is a negative impact too regard security, pollution, kebisingan lah, animal, soal crash, opportunities, environmental, and so on. What your opinion regard this vehicle in the future? Itu dialah 2 pertanyaan masing-masing. Dalam masa 4-5 menit kena jawab karena masa kita sudah masuk injury time nanti. Okey, silakan Bu
Ken untuk dua pertanyaan tadi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, sangat menarik ini dan bisa menjadi ini ya bahan penelitian berikutnya begitu. Nah, yang pertama adalah ini mengenai smart city. Mengapa ini lebih banyak urusan administrasi, tidak ditunjang transportasi. Nah, seperti kita ketahui bahwa pembangunan ataupun kegiatan itu kan bertahap. Jadi untuk smart city ini juga bertahap, tidak langsung semuanya bisa dicakup. Nah, di Indonesia beberapa kota di Indonesia memang lebih urusan administrasi lebih dahulu untuk berkaitan dengan smart city ini. Kita tahu jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar dan banyaknya data yang perlu dihimpun untuk mengurus yang administrasi saja sudah cukup banyak gitu. Jadi sebetulnya smart city ini tidak salah konsepnya, hanya memang bertahap itu yang ini. Yang pertama. Bertahap. Kemudian Oke. ya, Good. jadi itu yang perlu menjadi penelitian kita itu kalau terkait dengan tadi transportasi ya itu untuk yang dengan kaitan dengan penelitian saya, TOD-nya itu sebaiknya ininya juga dioperate secara smart city seperti itu. Karena akan Nomor timbul dua. TOD baru ini development region ya, development ini klaster yang baru yang akan sangat banyak di sekitar stasiun. Oke. Itu yang ini. Nomor dua. Yang berikutnya adalah mengenai Jakarta terkait subsidi monorail ditolak gubernur yang ini mengapa tidak jadi gitu ya. Jadi kadang-kadang memang perencanaan itu dengan kondisi mungkin kondisi policy itu kadang-kadang tidak pas mana yang diprioritaskan prioritaskan gitu. Mungkin waktu itu ketika zaman Gubernur Ahok ini itu monorail tidak menjadi prioritas. Sementara untuk ini angkutan kota yang lain atau interurban transportation yang lain lebih diprioritaskan. Jadi makanya ini tidak dilanjutkan monorail ini. Memang kalau sebaiknya memang ini kalau penelitian saya berkaitan dengan ini ya mega urban. Jadi keterkaitan antar kereta api interurbannya itu sebaiknya agak jauh dari mulai dari Jabodetabek seperti itu. Kalau di Surabaya gerbang Kertasusila, kalau di Makassar ada, di Medan ada. Nah, itu sehingga efisien pemanfaatannya dipakai oleh banyak orang dan apalagi bila harganya murah itu begitu. Jadi mungkin itulah soal prioritas. Itu saja mungkin Pak Sahrul, waktunya 5 menit sehingga nggak bisa banyak-banyak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu, very good answer. Puan tadi Dr. Ken beberapa kali dia sebut Jabodetabek, mungkin juga tak paham apa maksudnya. Itu adalah connecting city of Jakarta. Jadi 5 bandar disebut dalam satu kata saja. Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Itu 5 bandar disingkat saja sebut Jabodetabek. Jadi macam Lembah Kelang lah macam itu. Ya, kalau di Malaysia Bu itu disebut Lembah Kelang. Jadi Kuala Lumpur, Selangor. Itu Bangi. Oh ya. Macam itu. Kapan-kapan saya diundang ke Malaysia supaya tahu boleh Bu. betul tentang. Boleh. Jadi Lembah Kelang ni di sini Puan disebut Jabodetabek. Jadi you dengar ni apa manda ni Jabodetabek. Itu Jakarta. Itu khusus Jakarta. Itu Bogor. Jakarta dan sekitarnya. Depok Jakarta itu surrounding tempat Jakarta. Universiti Indonesia letak macam dekat Bangsar UM lah. Kan? Itu Tangerang tu. Tangerang tu macam Gombak lah, macam itulah. Baik Bekasi itu macam Bangi gitu loh. Jadi connecting city of Jakarta itu disebut Jabodetabek. You pernah pergi bandar mana satu dari Jabodetabek ni? Dah pernah pergi mana satu? Jakarta.
Oh, Jakarta aja. Okey. Bila? Sudah 5 tahun lepas, 10 tahun lepas, 2 tahun? Sebelum pandemik. Oh, I see. Sama 3-4 Jadi tahun lepas mungkin ya. pernah dengar kan Depok, Bekasi macam itu. Depok. Okey. Kapan-kapan kalau mau ke Jakarta, kalau mau mencoba KRL saya temani boleh. Boleh Pak, Ibu. Saya mau Kereta. bawa apa ni collaboration Bu. Boleh. Nanti kita buat collaboration. Jadi kalau di Ya. Malaysia kan itu selain ada monorail kan dia ada apa namanya itu KTM kan, Betul. kereta tanah Melayu itu kan. Dia ada apa sekarang di Jakarta lagi dibuat juga apa namanya IRT, MRT. LRT dan MRT. sebagainya. LRT. Okey. Ya. Yes, right. Sekarang Puan pula nak jawab 2 pertanyaan ni dalam masa Okey. yang limited. Okey. Terima kasih. So pertanyaannya lebih pada rasanya lebih kurang kot soalannya security and undang-undang kan? Undang-undang. Okay, so sekarang di Malaysia kita ada bawah Civil Authority. Saya baru Google dia punya nama dia. Okay, Civil Authority menggunakan normalah Civil Aviation Regulation MCAR 2016. Okay, so kita ada keluarkan CAD. Dia panggil CAD Civil Aviation Directive. CAD ni hanya cover kepada buat masa ini agriculture and also special project. That's mean if you want to fly drone, you need to get a special approval daripada authority. So sebenarnya di Malaysia drone tu menjadi satu kesalahan lah jika diterbangkan tanpa mendapat kebenaran authority. Kerana ialah sebab kita mahu tadilah mengelakkan kemalangan because sekarang ini masih lagi masih lagi tiada penyelesaian jelas bagaimana drone tersebut jika berlaku kemalangan tu bagaimana insuransnya kan. Jadinya memang jika melalui approval, so company yang commercial, biasanya commercial company lah, agriculture ke apa, ataupun ada juga authority yang menggunakan drone untuk melihat ialah traffic, kesalahan traffic semua. Even polis dah start guna, but semua masih lagi perlu apply approval daripada authority. Jadi masih tidak secara umum kan, jika tadi kan bila kita kata mau membina smart city, kita mahu ianya bergerak seperti kita naik kereta lah. Tanpa perlu setiap kali mau terbang, perlu minta authority punya approval. Maka tetapi untuk sebuah authority untuk membuat approval, mereka perlukan semua kajian-kajian tersebut yang tadi tu, yang saya listkan tu kan. Kan keselamatan bagaimana, macam contohnya dari segi kat sini dikata saya tertarik dengan security, dengan pollution sebenarnya. Pollution jika diikutkan keadaan last mile delivery tadi, sekarang ni lagi teruk lah keadaan yang akan datang jika tiada new technology on electric car ataupun solar whatever lah, new power untuk ganti current fossil fuel. Jadi drone adalah salah satu actually untuk mengelakkan pollution. But yes, betul, mungkin akan ada pollution dari segi bunyi, noise, but actually now the technology dah makin bertambah dan kajian-kajian dah sudah banyak untuk mengurangkan noise kepada drone tersebut. Okay, dan lagi satu on security. Contoh yang paling simple, kadang-kadang kita faham ada yang kata alah it's just a hobby, drone hobby pun takkan nak authority kan. Kita tengok drone hobby, okay, tanah kita, rumah kita adalah geran tanah kita di atas tanah ya kan. Setinggi mana geran tanah kita tu Pak? Yang kita katakan menceroboh kita punya kawasan setinggi mana? Jika masuk pagar kita kata dia menceroboh. Tetapi tingginya setinggi mana?
Kalau drone Ya, itu ya. melintas-lintas di atas, Ah, dan tiada ah. undang-undang yang mengatakan itu salah, dia tak salah. Kerana tanah kamu hanya di atas tanah, bukannya di atas Iya, udara. iya. Ah, Iya, maka betul. itu antara Ya, isu-isu yang menjadi perhatian. research kan. Yang mana Yes. semua itu perlu dilihat oleh authority lah. Jadi itu adalah Mhm. security semua tu. Dan buat masa Okay. sekarang, any kemalangan ke Okay. apa adalah sepatutnya di Malaysia adalah perlu kepada kemalangan udara lah sebenarnya. Tapi Yes. yang tadi itulah, bila tiada awareness daripada public, bila mana ada orang main drone, Mhm. dia terkena kepala dia, Mhm. luka, dia just pergi klinik je, Hmm. pergi jahit macam jatuh basikal. It's not like that. Drone Ya. actually Betul. it's not kemalangan biasa. Dia adalah tertakluk bawah undang-undang yang mana adalah salah untuk kita Okay. terbangkan drone walaupun hanya untuk ambil gambar. Itu je. Saya harap Okay. dapat Thank you. penjelasan lah. Bagus, bagus. Very good. Tadi Gumilang ada kata lagi satu drone tu negatifnya kalau ada orang kampung mandi nanti masalah pula. Itu joke aja lah. Tak ada. Before closing remark.